Lain ngahudang macan turuna, lain ngungkit nu kamari, lain ngungkap nu baheula rek ngaguar ditinggalkan rukun. Sebuah perjalanan masa lalu memang sangat sulit untuk diidentifikasi dan selalu saja mengundang perdebatan. Perdebatan itu menimbulkan berbagai versi, baik versi yang sesuai dengan sejarah ataupun hanya mengira-ngira saja. Meskipun sering menjadi perdebatan, perjalanan masa lalu selalu mempunyai cerita yang sangat menarik, baik cerita tentang sang tokoh ataupun perjalanan kehidupan pada masa lalu. Begitupun dengan sebuah situs yang akan kita kunjungi hari ini. Ada banyak cerita dan ulasan tentang tokoh-tokoh tersebut. Terlepas dari berbagai perdebatan dan versi-versi yang beredar, tidak ada salahnya hari ini kita akan mengunjungi situs tokoh tersebut. Tetapi sebelum kita lanjut, bagi teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini, ada baiknya tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar channel ini bisa terus memberikan wawasan serta hiburan bagi kita semua. Perjalanan hari ini kita akan mengunjungi sebuah tempat yang bernama Gunung Susuru yang berada di Parigi, Sumedang. Di tempat yang akan kita kunjungi ada sebuah situs dengan 3 tokoh yang sangat terkenal, yaitu Eyang Jaya Sampurna, Eyang Jaya Sakti, dan Eyang Gajah Handaru. Menurut cerita, pada masa kerajaan Salakanagara berdiri, banyak para tokoh dan putra-putra kerajaan Salakanagara menyebar ke berbagai daerah untuk menyebarkan berbagai ilmu, baik ilmu pertanian dan ilmu agama. Ada salah seorang putra kerajaan Salakanagara yang meninggalkan keraton. Ia mengadakan perjalanan menuju ke arah timur dan sampailah ke sebuah tempat yang sekarang disebut dengan Sumedang. Sang tokoh tersebut bernama Dharma Satya Nagara. Pada masa itu, Sumedang masih menganut keyakinan Sunda kuno. Di Sumedang, sang tokoh membuat kerajaan yang masih berada dalam kekuasaan kerajaan Salakanagara. Menurut beberapa cerita, kerajaan yang dipimpin oleh Prabu
Dharma Satya Nagara merupakan cikal bakal berdirinya Kerajaan Mendang Kamulyan. Sang Raja Prabu Dharma Satya Nagara menikahi salah seorang gadis di Sumedang ini. Sang gadis tersebut bernama Sanghyang Dewi Ningrum. Dari rahim Sanghyang Dewi Ningrum lahirlah salah seorang putra yang bernama Prabu Jagat Jayaningrat. Prabu Jagat Jayaningrat menikah dengan Sri Nur Cahya dan lahirlah 4 orang putra. Putra pertama bernama Eyang Jaya Sampurna. Yang kedua bernama Eyang Indrasari atau dikenal dengan sebutan Eyang Gajah Handaru. Yang ketiga bernama Eyang Larasakti. Dan yang keempat bernama Sumaradira atau dikenal dengan sebutan Prabu Daniswara. Sang ayah Jagat Jayadiningrat memberikan daerah kekuasaan kepada 4 putranya dan meminta kepada mereka untuk menyebarkan keyakinan dan semua ilmu yang dimilikinya. Eyang Jaya Sampurna mendapat kekuasaan sebelah selatan, yang makomnya akan kita kunjungi sekarang. Begitupun dengan Eyang Gajah Handaru yang kekuasaannya sebelah selatan. Keduanya bersama-sama menyebarkan agama yang dianut sang ayah. Sementara putra ketiga Eyang Larasakti mempunyai kekuasaan sebelah timur yang sekarang disebut Situraja, dan putra keempat Prabu Daniswara memilih sebelah utara, yaitu di kaki Gunung Tampomas, tepatnya di Blok Ciembutan, Desa Cilumping. Baiklah teman-teman, setelahnya kita berjalan kurang lebih 20 menit. Akhirnya kita sampai di gerbang situs Eyang Jaya Sampurna. Situs ini berada di sebuah bukit yang disebut Gunung Susuru. Ada banyak cerita tentang situs ini. Salah satunya cerita yang telah kami ceritakan tadi. Di situs ini terdapat 3 tokoh putra dari Eyang Jagat Jayadiningrat. Menurut cerita yang paling kuat, situs ini bukanlah makam, melainkan sebuah petilasan. Dari cerita yang diceritakan tadi, keempat putra Eyang Jagat Jayadiningrat membuat sebuah karesian atau yang disebut penyebaran keyakinan. Tempat tersebut dinamakan dengan Mandala atau tempat suci menurut ajaran Sunda kuno. Inilah makom Eyang Jaya Sampurna. Tempat ini merupakan mandala atau tempat suci atau kabuyutan, tempat para tokoh untuk menyebarkan sebuah keyakinan. Lain mungkin nu kamari lain ngungkap nu baheula rek ngaguar ditinggalkan
rukun. Amit ampun nyaparalun ka Gusti Nu Maha Agung. Kana Nabi anu linung Muhammad anu jinunjung rahmat syafaat kasuhun limpahkeun ka luluhur. Mandala sering juga disebut dengan kabuyutan, yaitu sebuah tempat untuk berkumpul dalam mempelajari berbagai ilmu, baik ilmu agama, ilmu pertanian, bela diri, dan ilmu lainnya. Ada sebuah cerita yang sangat menarik di tempat ini. Situs yang dulunya sebuah kabuyutan ini merupakan sebuah tempat berkumpulnya manusia dan makhluk astral yang bersama-sama menjalin hubungan baik dalam mempelajari ilmu di tempat ini. Baik manusia ataupun makhluk astral yang ada di tempat ini sama-sama saling menghargai dan menjaga tempat ini. Benar atau tidak, wallahu alam. Tetapi ada pula yang mengatakan situs Eyang Jaya Sampurna ini merupakan mandala atau tempat penyebaran agama Sunda kuno atau Sunda wiwitan, sebuah keyakinan peralihan antara Hinduisme dan Islam. Terlepas dari banyaknya cerita yang beredar, situs ini merupakan cikal berdirinya Kerajaan Mendang Kamoyan yang dilanjutkan dengan berdirinya Kerajaan Sumedang Larang, sebuah kerajaan Islam pertama di Tatar Sunda dengan lahirnya seorang tokoh dari rahim Sunan Pancer, yaitu Haji Purwa atau yang dikenal dengan sebutan Guru Aji Putih. Baiklah teman-teman, dari atas puncak Gunung Susuru ini kami mohon maaf apabila banyak kesalahan dengan alur cerita ini. Episode selanjutnya kita akan mengunjungi mata air keramat Ciembutan dan situs Prabu Daniswara yang merupakan salah seorang saudara Eyang Jaya Sampurna. Terima kasih. Wallahu a'fiq aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.